المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والذي كنا شفاعته لكل قول من الأهوال يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني القشري إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa inna sadaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis ta'lim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dengan nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini yang biasanya kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, namun pada pagi hari ini kita akan membaca kitab Kifayatul Akhyar, yang mana pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan kurban, ibadah kurban kita pada tahun ini akan menjadi lebih baik lagi, dan apa yang kita lakukan berkaitan dengan hal-hal kurban semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa adana nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Amin. Faslun al-udhiyatu sunnatun. Al-udhiyatu bitasydidil ya, wa huwa ma yusbahu minan na'am taqarruban ila Allah yawmal 'id wa ayyamat tashriq, wa yuqalu laha dhahiyyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i qawlu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, al-ayah. Wa qawluhu subhanahu fasalli li rabbika wanhar, al-masyhur wa ghairi dzalik. Pasal ini atau bagian ini akan membahas tentang udhiyah, atau yang kita kenal dengan kurban. Al-udhiyatu sunnatun. Berkurban itu hukumnya apa? Sunnah. Al-udhiyatu bitasydidil ya. Jadi kata atau kalimat udhiyah, ya-nya itu
tasydid. Jadi dibacanya al-udhiyah. Ya, bukan al-udhiyah, tapi al-udhiyah. Ada apanya? Ada tasydidnya, ya. Lah apa pengertian al-udhiyah? Huwa ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ila Allah. Ya. Kurban itu adalah hewan yang disembelih. Ya, jadi hewan ternak yang disembelih dalam rangka apa? Taqarruban ila Allah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kapan waktunya? Yaumul 'Id wa ayyam tasyriq. Nah, hewan yang disembelih untuk kurban itu ada waktu-waktu tertentu sejak tanggal 10 Zulhijjah dan juga wa ayyam tasyriq, ya, 3 hari di hari tasyrik. Ya. Ini ketentuannya ini memang sudah ada. Ya, kita sering nyembelih kambing, kita sering nyembelih sapi, ya. Tapi sembelihannya itu bukan pada waktu-waktu yang dijelaskan ini, bukan tanggal 10, bukan tanggal 11, 12 atau 13. Ya, nah sembelihan hewan itu sah apa tidak? Ya sah-sah saja. Tapi ketika kita akan menjadikan hewan yang kita sembelih itu ya menjadi hewan kurban, maka hewan itu harus disembelih sejak kapan? Setelah orang atau kita melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan dua khutbah. Itu baru kita mulai menyembelih hewan tersebut. Ya, gitu. Ya, hewan yang kita sembelih di luar bulan Dzulhijjah, ya, tujuannya juga karena Allah, ya, tapi waktunya bukan waktu kapan? Waktu-waktu yang disebutkan ini, baik itu tanggal 10 Dzulhijjah ataupun hari tasyrik, ya, gitu. Wa yuqalu laha dhahiyah. Ya, makanya dikatakan bahwasanya ya penyembelihan itu dhahiyah. Artinya apa? Kurban. Ya. Kalau ada istilah bahasa itu ya, ada kecelakaan terjadi di ruas jalan tol Cipularang contohnya. Ya, dalam bahasa Arab disebutkan ya waqad hadasah ya sadmis sayyarah, ya telah terjadi kecelakaan mobil ya itu yang menelan korban ya allati dhuhiya fiha, yang menjadi korban samani asfas, ada 8 orang ya. Nah itu kata dhahiyah bisa juga digunakan dalam penggunaan bahasa Arab ketika terjadi musibah berupa kecelakaan ataupun ya musibah ya kebakaran dan lain sebagainya ya gitu. Baik. Wal aslu fiha qabla al-ijma' qauluhu ta'ala, ya. Nah, dalil ataupun dasar argumen yang menjadikan kurban itu suatu perintah sebelum ijma ada dalam Al-Qur'an, ya. Allah katakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, ya. Wal budna, ya, dan onta itu ja'alnaha lakum, kami jadikan untuk kalian min sya'airillah, ya, merupakan syiar Allah, ya. Kenapa yang disebut sini budna? Karena yang paling mahal adalah onta harganya, ya, sehingga Allah menyebutkan wal budna, ya, artinya onta, ya, itu. Dalam ayat atau surah yang lain, ya, ini sudah populer di kalangan kita, fasalli li rabbika wanhar,
Ya, fasalli maka salatlah li rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Ya, ini salah satu dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kurban itu adalah suatu perintah. Ya, itu. Alal masyhur wa ghairi dzalik. Dan inilah dalil-dalil yang masyhur dan ada juga yang lainnya, ya. Wa hiya sunnatun muakkadatun. Ya, kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya. Apa sih sunnah muakkadah itu, Pak? Ya, sunnah muakkadah artinya suatu perintah ya yang Nabi nggak pernah tinggalin. Ya, bahkan dalam hal ini ya bagi diri Nabi kurban itu adalah suatu apa? Perintah yang sifatnya wajib. Ya, karena kan ada khususiyat ya yang mana perintah ini wajib khusus untuk Nabi doang. Ya, seperti sholat witir, ya, kemudian sholat duha dan juga apa nih? Berkurban. Ya, itu bagi Nabi wajib hukumnya. Ya, tapi buat kita selaku umatnya, kurban itu hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah menurut penjelasan sebagian para ulama artinya sunnah yang hukumnya mendekati wajib. Ya, itu menurut sebagian para ulama, ya. Wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qudira 'alaiha an yuhafaza 'alaiha. Ya, berkurban itu ya merupakan apa? Syiar. Ya, zahirun yang harus dinampakkan. Ya, jadi orang kurban itu bukan harus sembunyi-sembunyi. Ya, dan ketika orang syiar ya semangat anak-anak tuh pada ngumpul kalau lagi ingin penyembelihan kurban itu biarin aja. Ya, kenapa? Karena memang harus diapain? Ya, zahir. Ya, ditunjukkan. Nah, buat siapa? Yang bagi liman qudira 'alaiha. Ya, kurban ini sesuatu yang harus diperlihatkan bagi orang yang mampu ya 'alaiha untuk melaksanakan kurban. Ya, jadi buat yang mampu ya itu harus apa? Ditunjukkan. Kenapa? Karena kurban itu ya salah satu apa? Bukti kalau kita itu ya mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang pertama atas nikmat-nikmat kehidupan yang Allah berikan kita bisa hidup sampai saat ini. Yang kedua, rasa syukur kita atas nikmat berupa rezeki, ya, materi yang Allah berikan kepada kita. Ya, yang ketiga, bukti tanda kalau kita itu cinta kepada Nabi, maka kita ikutin apa yang menjadi apa perintah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah makanya bagi orang-orang yang mampu dia itu harus melaksanakan satu amalan berupa apa? Berupa kurban. Ya, tuh. Baik. Wa dhahaba Malik rahimahullahu ila wujubiha. Nah, ada pendapat yang lain yang dikatakan oleh Imam Malik ya bahwasanya kurban itu hukumnya apa? Wajib. Nah, ini wajib Pak. Sebagian pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik ya, Imam Malik mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Nah, berarti kalau wajib gimana? Harus ya, wajib itu kan pengertiannya ma yusabu bi fi'alihi wa yu'aqabu bi tarkihi. Ya, wajib itu adalah suatu perintah yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan apa? Mendapatkan dosa. Nah, coba Pak,
kalau kita selaku orang-orang yatim makmur, ya, kurban itu ya dihukumkan wajib. Berarti ini kita harus kurban semua ini. Ya, karena wajib. Ya kan? Karena wajib itu harus, nggak boleh tidak. Ya, tapi kita ala mazhab Imam Syafi'i, ya, alhamdulillah kurban itu hukumnya hanya apa? Sunnah muakkadah saja. Ya, itu. Baik. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ya, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridainya, yajibu 'alal muqimi bil baladil musil. Ya, kurban itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Bagi siapa itu? 'Alal muqim, bagi orang yang tinggal atau menetap bil baladil musil. Ya, di suatu negara atau daerah yang apa itu? Yang kaya. Ya, musil itu yang kaya, yang serba kecukupan, ya, yang serba ada. Tuh. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ini menekankan kalau tuh dia berada di mana? Di suatu daerah atau negeri yang kaya, maka hukum kurban itu wajib. Nah, kalau Imam Malik ya enggak. Ente mau tinggal di negeri yang kaya yang miskin pokoknya kurban itu hukumnya apa? Wajib selama ente masih mampu, ya. Nah, sekarang kan kira-kira standar orang mampu seperti apa sih, Pak? Ya, itu. Dalam kitab fikih yang lain, dalam kitab fikih ya yang dikarang oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqhul Islam wa Adillatuh, ya, keterangan dia mampu itu adalah mampu ketika dia sudah mampu memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya, setelah dia itu bisa mencukupi ketiga kelompok itu, baru dia harus bisa berkurban. Ya, tapi kalau kita memang belum mampu untuk memenuhi, kita punya diri kita punya keluarga yang mana situ ada anak istri kita, maka apa? Ya, kita belum ya termasuk ke dalam kategori orang-orang yang apa ya, mampu untuk dikurban atau berkurban. Ya, itu. Baik. Wa hadzal ladzi yamliku nisaban. Ya. Nah, yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah ini adalah orang yang yamlik nisaban. Ya, yang memiliki nisab, artinya memang dia memiliki apa? Ya, uang yang cukup untuk dia ngapain? Berkurban. Ya, itu. Wa da'wal wujub mamnu'atun bisunnah asy-syarifah. Ya. Pendapat yang mengatakan wajibnya berkurban, ya, itu mamnu'atun, ya, itu dibantah, ya, dengan adanya hadis. Mana hadisnya? Fa fit Tirmidzi annahu alaihi salatu wassalam, dalam Sunan At-Tirmidzi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu bin nahri, ya, aku diperintahkan untuk berkurban, wa huwa sunnatun lakum, dan kurban itu hukumnya sunnah bagi kalian atau untuk kalian wahai umatku, kata Nabi. Ya, sunnatun lakum. Ya, umirtu, kalau umir berarti aku diperintahkan, ay alayyal wajib. Perintah ini hukumnya wajib atas diriku, tapi untuk kalian wahai umatku, kurban itu hukumnya apa? Sunnah saja, ya, bukan wajib. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, min hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu alaihi salatu wassalam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza wa asraha min dzalika ma ruwiya ad-Darqutni, kutiba alayyan nahru wa laisa biwajibin alaikum. Ya, diwajibkan kurban untukku,
wa laisa biwajibin alaikum. Tapi tidak wajib kurban itu untuk siapa? Untuk kalian wahai umatku, Pak. Ya, jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah dengan tegas mengatakan kurban itu wajib hanya untuk siapa? Diriku saja, tapi untuk umatku hukumnya sunnah. Tuh, ya. Nah, ada hadis lain dari Ummu Salamah. Kata Nabi, "Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah." Ya, apabila salah seorang di antara kalian melihat hilal di bulan Dzulhijjah, ya, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian ya berniat ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, ya, maka hendaklah dia menahan dirinya untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku. Ya, jadi yang enggak dipotong itu ya rambut sama kuku orangnya yang mau kurban, bukan binatang yang mau dikurban. Ya, ada sebagian orang salah paham. Ya, pengen kurban bulunya lebat, jangan dicukur bulu kambingnya katanya. Kita buat saksi kuku juga yang dipotong. Ini salah kaprah. Ya, yang mungkin dia lagi ngaji tidur kali, lagi nerangin. Ya, disuruh jangan potong rambut sama kuku. Hewan nih yang dilarang potong rambut apa bulu sama kukunya. Padahal siapanya? Orang yang memang berniat akan berkurban. Ya, buat apa sih kok kita dilarang untuk menahan dulu, jangan sampai kita potong rambut kita dan kita potong kuku? Itu nanti dalam salah satu riwayat dikatakan itu akan menjadi saksi, ya, yang akan memberikan saksi terhadap apa yang kita lakukan di hari Idul Adha atau hari Idul Kurban itu, ya. Baik. Wa qala al-Hakim, ya, huwa ala syartil Bukhari, ya, berkata Al-Hakim dalam ya kitab Sahih Bukhari, wajhud dilalah minhu. Wajhud dilalah artinya maksud dari hadis tadi, annahu alaqat tadhiyah alal iradah wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'n. Ya, kata Al-Hakim dalam Sahih Bukhari, ya, hadis-hadis yang disebutkan tadi itu annahu alaqat tadhiyah, ya, bahwasanya mengkaitkan dengan korban. Maksudnya apa? Alal iradah, bagi orang yang mau berkurban. Ya. Tuh, jadi hadis-hadis yang disebutkan tadi itu adalah apa? Bagi orang yang mau berkurban. Wa ma huwa wajibun laisa hadza sya'na. Ya. Nah, kalau dikatakan kurban itu wajib, laisa hadza sya'na, kurang tepat kalau ini dikatakan wajib orang untuk berkurban, ya. Jadi hadis ini memang menunjukkan perintah, ya, bagi orang mampu dan dia mau berkurban, bukan hukumnya wajib. Tuh kata Al-Hakim dalam Sahih Bukhari, ya. Wal hadisul warid bi wujubiha riwayatun majhul, ya, dan argumen berupa hadis, ya, yang menjelaskan tentang wajibnya kurban itu riwayatun majhul, perawinya itu majhul, ya, artinya perawinya itu enggak dikenal. Nih hadis periwayatnya siapa nih? Ya. Nah, kalau suatu hadis Bapak Ibu sekalian, ya, perawi hadisnya itu enggak dikenal atau majhul, itu bisa mempengaruhi kedudukan hadis tersebut. Ya, majhul karena orang enggak kenal, ya, atau bisa jadi perawi hadisnya ini ada cacatnya, ya, ada aib, ya. Karena kan standar yang akan dikatakan sebuah hadis itu sahih, perawinya itu, ya, harus dikenal semua, anpulan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tuh. Tapi ketika menyebutkan rawi hadis anpulan berhenti,
Ya, ada yang nggak dikenal nih perawinya. Nah, ini menjadikan derajat itu hadis akan berubah dari itu hadis sahih menjadi hadis apa? Hasan. Ya, setelah hasan nanti turun lagi, ya, ahad. Tuh, ahad nanti turun lagi menjadi dhaif. Tuh. Ya, nah kedudukan hadis yang digunakan oleh para pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib, perawinya nggak diapain, nggak dikenal, artinya majhul. Siapa itu perawinya? Ya, itu dikatakan oleh siapa? Ya, pendapat imam pengikut para imam Syafi'i. Ya, gitu. Wa in sahha hamala 'alal istihbab jam'an bainal adillah. Ya, sekalipun hadisnya itu benar atau sahih, ya, hamala al-istihbab, hadis itu menunjukkan kurban itu bukan wajib, tapi apa? Al-istihbab, ya, hukumnya adalah apa? Sunnah saja, ya. Jam'an bainal adillah, setelah mengumpulkan beberapa apa? Argumen ataupun dalil, ya Pak? Ya, jadi ini perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama fikih, ya, mereka masing-masing punya argumen. Tapi ketika argumen atau dalilnya itu dirad, ya, dirad itu artinya diapain? Ya, disanggah, ya, tidak menyebabkan imam yang lain merasa apa? Kecewa atau marah. Ya, justru mereka itu apa? Semakin akrab, ya, karena mereka mengamalkan satu hadis yang Nabi katakan ikhtilafu ummati rahmatun, ya, adanya perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmah, ya, itu akan menjadikan timbulnya rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Artinya apa? Bisa saling menghargai pendapat satu orang dengan yang lainnya, ya, gitu. Kalau orang-orang kita kan beda pendapat jadi apa tuh? Ya, musuhan. Ya, lo nggak boleh harus ikut dengan pendapat gue, nggak bisa. Ya, tapi para ulama mazhab mereka tidak demikian. Ya, mereka masing-masing punya apa? Punya argumen atau punya dalil. Ya, gitu. Iza arafta hadza, ya, apabila kamu telah mengetahui tentang hal ini, fattadhiyah sunnatun 'alal kifayah, maka kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Ya, apa maksudnya sunnah kifayah? Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kul haqqi sunnah. Ya, apabila salah seorang di antara anggota keluarga yang ada sudah melakukan kurban, maka anggota keluarga yang lainnya sudah gugur dalam hal apa? Untuk melakukan sunnah, dalam hal ini kurban. Ya, jadi sebenarnya apa? Kifayah itu juga ada dua, Pak. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah juga punya sunnah, ya. Apa tuh? Sunnah ain dan sunnah kifayah. Ya, itu. Walau tarakaha ahlu baitin kurihalahu. Ya, seandainya semua keluarga, ya, dia mampu tapi nggak mau kurban, pandai-pandai, ya, untuk menunjukkan atau meyakini sesungguhnya harta yang kita miliki itu hanyalah merupakan apa? Amanah yang Allah titipkan kepada kita. Ya, jangan sampai kita itu lupa namanya amanah. Ketika yang ngasih amanah minta kepada kita, harus kita apain? Kita kasih, ya. Tuh, jangan kita merasa kalau itu adalah punya kita semua, jangan, ya. Tuh. Baik. Wal mukhatab biha al-hur al-qadir. Ya, wal mukhatab artinya orang yang diajak bicara dalam hal ini untuk berkorban itu siapa? Al-hur al-qadir, yaitu orang yang merdeka dan orang yang apa? Mampu untuk dia ngapain? Berkorban, ya. Qala al-Mawardi, berkata Imam Mawardi, walil imami an yudahha anil muslimina min baitil mal. Ya, kata Imam Mawardi, seorang penguasa,
entah itu seorang presiden, entah itu siapapun dia, an yudahi anil muslimin, dia boleh ya berkurban untuk orang-orang yang beriman ya. Nah, dari mana tuh dananya diambil? Yang dananya diambil min baitil mal. Ya. Jadi kalau di sini nih maaf ya, contohnya orang-orang yatim makmur sekitar Masjid Islam, maaf ya, orang nggak mampu semua. Ya, yang ada salah seorang penguasa, nggak entah lagi itu anggota dewan, entah lagi RW atau apapun, ya, dia boleh berkorban untuk siapa? Untuk orang-orang Islam yang ada di sekitarnya dia. Ya, nah duitnya dari mana? Ya kalau dia punya gaji yang lebih dari duit pribadi, kalau enggak dia diambil dari mana? Dari Baitul Mal. Apa sih Baitul Mal, Pak? Ya kita kan namanya sebuah pemerintahan atau organisasi itu ada ya bendaharanya itu, ya ada uang kasnya itu yang kita kumpulin, ambil aja itu boleh, boleh, enggak apa-apa. Tujuannya apa? Agar kita ini terbebas dari apa? Dari yang dikatakan apa tuh? Ya, tidak melakukan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita, yaitu berkurban. Ya, makanya kata Imam Mawali, boleh-boleh aja tuh seorang imam penguasa dia berkorban untuk apa? Masyarakat muslim yang ada di sekitarnya itu. Ya, coba. Wala yajuzu 'anil mayyit 'alal asah. Ya, dan tidak diperbolehkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi jangan salah Pak, Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau datang panitia kurban, jangan Bapak Ibu niatin buat siapa? Ini buat almarhum orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi berkurban itu kaitannya untuk orang yang masih hidup. Ya, bukan buat orang yang sudah meninggal. Ya, kalau sudah meninggal kan Nabi sudah katakan, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu." Ya, ketika manusia sudah meninggal maka putus semua perintah-perintah amal yang harus dikerjakan. Ya, tuh. Jangan salah. Pak Ustadz, saya korban nih. Ya, untuk siapa? Untuk mendiang almarhum orang tua saya. Ini nggak boleh. Ya, karena itu saya katakan kurban itu hubungannya buat orang yang masih hidup. Kan taqarruban ilallah. Ya, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu. Jadi jangan kita kurban untuk orang yang sudah meninggal. Tapi illa an yusabiha. Artinya bulan banyak uang itu. Ya, nyumbang 50.000, ya kan? Tuh, ya sampai itu juga Allah sudah tahu lah. Kenapa? Apa yang terdetik di hati kita Allah sudah apa? Sudah mengetahui, ya. Jadi jangan apa? Jangan kita khawatir dengan apa yang menjadi apa tuh? Janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Wallahu a'lam, ya. Qala wa yujzi'u fiha al-jaz'u min adh-dha'ni. Ya. Nah, ini keterangan berikutnya adalah tentang hewan-hewan apa saja yang sah untuk dijadikan kurban dan syaratnya seperti apa. Ya, jadi katakan wa yujzi'u fiha al-jaz' min adh-dha'n. Ya. Boleh hukumnya berkorban dengan apa? 1 ekor domba. Ya, domba di sini yang umurnya 1 tahun lebih itu udah boleh. Ya, domba itu kan ukurannya lebih apa? Lebih besar dan dia pertumbuhannya juga lebih cepat. Ya, makanya umur setahun aja udah boleh dijadiin untuk apa? Untuk kurban. Ya. Tapi kalau kambing Jawa atau kambing kacang yang biasa kita tuh yang kupingnya panjang, ya itu setahun belum boleh. Ya, belum boleh dijadikan untuk apa? Untuk kurban. Makanya dikatakan di sini wasaniyu minal ma'azi. Ya, tuh. Nah, untuk kambing kacang atau kambing Jawa itu umurnya minimal berapa? 2 tahun masuk tahun ketiga. Ini hati-hati Bu, Pak.
Ya, kita jangan sembarang orang untuk 7 orang.